Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan Jumat pertama kita berada di bulan Syawal 1443 Hijriah. Setelah kita semua melaksanakan ibadah saum
selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan keagungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Kemudian juga memberikan kesempatan dan waktu, memberikan nikmat kesehatan jasmani rohani sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah saum di tahun yang akan datang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada satu fenomena yang menarik kalau kita melakukan refleksi ke belakang bulan yang lalu. Fenomena keberagamaan kaum muslimin di negara yang kita cintai, yang merupakan penduduk yang mayoritas, yaitu mulai tumbuh kesadaran secara pribadi maupun secara komunal untuk kembali kepada Al-Quran. Kesadaran ini antara lain diperlihatkan dengan kecintaan umat Islam untuk membaca Al-Quran, melakukan tadarus, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kita menyaksikan pada Ramadan kemarin di beberapa tempat yang strategis umat Islam secara berjamaah membaca Al-Quran. Di Maliboro, Yogyakarta, di Jakarta di beberapa tempat, bahkan juga di Bogor dan di tempat-tempat yang lain. Tentu ini adalah fenomena keberagamaan yang sangat menarik, yang harus kita pertahankan, bahkan harus kita kembangkan. Karena adanya ada keinginan umat untuk kembali kepada wahyu ilahi, kepada kebenaran yang bersifat mutlak, yang bersifat absolut. Selama ini umat selalu berhadapan dengan berita-berita yang kadang-kala tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Tapi ketika diisi pikirannya, emosinya, hatinya dengan Al-Quranul Karim, saya yakin akan terjadi perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, tugas kita adalah sesuai dengan bulan Syawal, bulan peningkatan. Mari kecintaan kepada Al-Quran ini kita tingkatkan, kita jaga, kita pelihara dan kita kembangkan. Dengan terus mengkajinya dengan baik, mentadaburinya, dan kemudian juga mengambil pesan-pesan yang luar biasa. Karena Al-Quran itu merupakan manhajul hayah, kurikulum kehidupan. Kita tidak perlu mencari kurikulum kehidupan yang lain selain dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijamin kebenarannya bersifat mutlak, yang dijamin siapa saja yang berpegang teguh pada keduanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini antadillu ma in tamassaktum bihima abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan buat kamu sekalian 2 hal, 2 pusaka yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, mujahadah secara pribadi maupun bersama-sama, maka kalian dijamin tidak akan pernah mengalami kesesatan. Banyaknya fenomena kesesatan yang terjadi sekarang ini dengan ucapannya, dengan tindakannya menghina agama, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga bersikap Islamfobia, anti-Islam dan lain sebagainya, sebenarnya karena jauh dari Al-Qur'anul Karim. Dan ketika umat ini diajak dengan fakta, dengan kenyataan, dengan bimbingan yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Quran, maka fenomena kesesatan ini akan bisa kita minimalisir, akan bisa kita kurangi. Yang pertama adalah harapan kita, bagaimana kalau setelah tartilul Quran, membaca Quran, kemudian meningkat pada pentadaburan Al-Quranul Karim, mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim secara kontinu, secara terus-menerus. Dan lebih penting lagi mengambil pesan-pesan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Karena itu dalam surat Ar-Rahman, asma Allah yang dipergunakan untuk mengajarkan Al-Quran adalah Ar-Rahman, bukan Al-Qahar, bukan Al-Jabbar, ya, bukan Ar-Razzaq, tapi Ar-Rahman. Allah yang maha mencintai, Allah zat yang maha menyayangi umat manusia. Alam Al-Quran, telah mengajarkan Al-Quran. Walaqal insan, menciptakan manusia, alam al-bayan, kemudian mengajarkan al-bayan. Al-bayan itu kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berdiskusi, mengambil kesimpulan-kesimpulan.
Jadi kedua kemampuan ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kasih sayangnya, dan salah satunya adalah melalui Al-Qur'anul Karim. Pesan-pesan apa yang bisa kita ambil hadirin sidang Jumat rahimahullah? Pertama adalah pesan keilmuan. Umat Islam itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Karena tidak mungkin ada kehidupan yang benar tanpa didukung oleh ilmu. Islam itu agama ilmu. Islam itu agama yang mendorong umatnya harus senantiasa berinteraksi dengan pengetahuan. Bahkan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, seseorang itu akan diangkat derajatnya apabila memiliki 3 persyaratan. Pertama memiliki adab, ya, akhlakul karimah. Yang kedua adalah dia beriman, dan yang ketiga adalah berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idzan qila suju fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan kita mengetahui bahwa bulan Ramadan kemarin adalah bulan kemuliaan, bulan diturunkan Al-Quran, dan ayat yang pertama Al-Quran berkaitan dengan sains, berkaitan dengan knowledge. Tapi knowledge dan sains dikembangkan Al-Quran, bukan knowledge dan sains yang sekuler, yang menjauhkan manusia dari Tuhan, yang menjauhkan manusia dari Allah, tapi justru sains yang mendekatkan manusia kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka sains yang dikembangkan yang harus kita kembangkan, umat Islam mengembangkannya, terlihatlah sains yang berdimensi pada kekuatan tauhid. Dan itulah yang terjadi pada masa peradaban Islam. Kita mengetahui pada masa peradaban Islam dahulu, abad kedua, ketiga, keempat, sampai dengan abad ketujuh, peradaban Islam itu peradaban ilmu pengetahuan. Tapi bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar knowledge yang sasarannya adalah otak manusia, akan tapi juga hati. Kenapa? Karena memang Al-Quran mengajarkan ilmu pengetahuan sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kecintaan kepada Al-Quran, pesannya yang pertama adalah kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan yang berdimensi akhlak dan yang berdimensi tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, pesan yang kedua dari Al-Qur'anul Karim yang harus kita ambil adalah pesan ukhuwah, pesan kesatuan dan persatuan. Umat Islam itu apapun posisi jabatannya, kedudukannya, kemudian juga pengetahuannya, derajatnya dalam pandangan manusia, jabatannya, kedudukannya sama dalam pandangan Allah. Satu-satunya membedakanlah ketakwaan kepadanya. Tidak ada artinya pengetahuan yang banyak. Tidak ada artinya kekuasaan yang luar biasa. Tidak ada artinya ilmu pengetahuan yang kita miliki kalau tanpa dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena indikator kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh jabatan-jabatan di dunia, tapi ditentukan oleh ketakwaan kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga suatu bangsa tidak akan pernah mendapatkan kemakmuran, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kalau tidak berlandasan kepada ketakwaan, pada keimanan. Itu merupakan sebuah hal yang pasti, yang bersifat pasti, yang absolut. Tidak mungkin kemakmuran akan terjadi, keberkahan akan diturunkan kalau umat Islam, bangsa dan negara tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu kompleks beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman bertakwa kepada Allah. Ini kata-kata kuncinya, beriman dan bertakwa. Makanya iman dan takwa tidak boleh dibuang. Kata-kata itu karena itu kosakata yang mengandung makna yang begitu dalam, begitu luas ya. Andaikan beriman bertakwa kepada Allah, pasti akan kami turunkan, akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari pintu langit dan akan kami munculkan keberkahan dari bumi. Tidak menjadi masalah apapun juga yang kita lakukan atas dasar keimanan takwaan untuk kesejahteraan bersama. Akan tetapi walakin kadzabu, banyak orang yang tidak percaya, yang bahkan juga bukan sekedar tidak percaya, menistakan agama,
fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka banyak kemudian terjadi tragedi kemanusiaan, kelaparan dan kemiskinan dan lain sebagainya, bima kanu yaksibun, karena perbuatan manusia. Jadi dimensi ukhuwah ini menjadi dimensi yang sangat penting. Dengan nilai ketakwaan kita bisa melakukan berbagai hal. Dalam ajaran Islam apapun yang diajarkan itu adalah selalu mengandung unsur kebaikan bersama, bukan kebaikan pribadi semata-mata. Bahkan juga manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Bulan Ramadan kemarin kita menyaksikan, walaupun ibadah sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu tentang hakikat puasa kita. Tetapi ibadah puasa kita harus kita isi dengan ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Bahkan tidak mungkin ibadah itu akan bisa diterima tanpa kita melakukan ibadah sosial. Misalnya seperti zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dimensi sosialnya sangat tinggi. Meskipun juga berkaitan dengan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang tidak melakukan puasa karena ketidakmampuannya, karena sakitnya, maka dia harus melakukan kegiatan sosial, memberikan sesuatu kepada fakir miskin yang disebut dengan fidyatun to'amu miskin. Ini menggambarkan bahwa di dalam agama kita pesan ukhuwah, pesan kebersamaan merupakan sebuah pesan yang tidak bisa dikecilkan peranannya, pentingnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dua hal inilah barangkali pesan ilmu pengetahuan kita teruskan, kita kembangkan. Pesan kemudian membangun ukhuwah kejamaah kita teruskan supaya kita bisa hidup secara baik pada tahun-tahun yang akan datang. Bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan kualitas amaliyah yang kita lakukan. Setelah kita kemudian di training selama 1 bulan penuh untuk melaksanakan kegiatan ibadah di malam hari, siang hari, hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula penguatan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang membaca Al-Quran, kemudian juga menjadi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi adli wa amdah. Wa yassara kullal lima khuliqa lahu farda ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Wa syukru yujibul mazida min rifdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama
inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.